Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Malam itu, langit di atas jalan tol Jakarta Cikampek tampak seperti kanvas hitam pekat, tanpa secercah bintang. Hujan gerimis menyapu aspal, membuat permukaannya licin dan berkilau di bawah sorot lampu mobil yang melintas. Di dalam sebuah sedan silver tua, suasana jauh lebih kelam daripada cuaca di luar. Lisa, 27 tahun, duduk di kursi belakang, menggendong Aji, bayinya yang baru berusia 3 bulan. Wajahnya pucat, matanya merah karena menahan tangis. Di depan, ibu mertuanya, Bu Harti, memegang kemudi dengan tangan gemetar, sementara suami Lisa, Rian, duduk di sampingnya, menunduk dalam diam. "Turun!" bentak Bu Harti, suaranya tajam seperti pisau. "Kamu nggak pantas jadi bagian keluarga ini. Lisa, turun sekarang juga." Lisa memeluk Aji lebih erat. Selimut biru kecil yang membungkus bayi itu terasa dingin di tangannya. "Bu, ini jalan tol. Saya bawa Aji, bayi saya." "Bu, tolong." Suaranya pecah, campuran ketakutan dan kemarahan. "Tolong? Kamu yang harusnya minta maaf. Seenaknya bikin malu keluarga ini." Bu Harti menoleh, matanya penuh kebencian. "Kamu pikir aku nggak tahu kamu ngomongin aku ke tetangga? Bilang aku pelit, bilang aku jahat? Sekarang rasain akibatnya." Lisa menggeleng, air matanya akhirnya tumpah. "Saya nggak pernah bilang gitu, Bu. Saya cuma bilang ke Rian kalau kita butuh lebih banyak susu buat Aji. Itu saja." Ia menatap Rian, mencari sekilas dukungan. "Rian, katakan sesuatu. Ini anakmu juga." Rian tetap menunduk. Tangannya mencengkeram lututnya sendiri. "Lisa, kamu tahu ibu sensitif soal omongan orang. Kenapa sih kamu nggak bisa diam aja?" Suaranya pelan, hampir seperti bisik, tapi setiap kata terasa seperti tusukan. Lisa merasa dadanya sesak. Ia sudah terbiasa dengan sikap dingin Bu Harti selama setahun pernikahannya. Tapi malam ini adalah puncaknya. Konflik kecil tentang kebutuhan Aji telah membesar di tangan Bu Harti, yang selalu mencari alasan untuk membencinya. Lisa tahu ibu mertuanya tidak pernah menerimanya. Seorang gadis kampung yang menikah dengan anak tunggalnya, Rian, yang Bu Harti anggap terlalu baik untuknya. Tapi ditinggalkan di jalan tol, dengan bayi di tangannya? Ini di luar nalar. "Rian, kamu serius? Kamu biarin ibumu buang aku sama Aji di sini?" Lisa berteriak. Suaranya menggema di dalam mobil. Aji mulai menangis, merasakan ketegangan ibunya. Lisa mengayun-ayun bayinya lembut, mencoba menenangkannya meski hatinya sendiri hancur. Bu Harti menghentikan mobil di bahu jalan. Ban berderit di aspal basah. "Aku bilang turun, Lisa, atau aku yang tarik kamu keluar." Ia membuka pintu belakang. Angin malam yang dingin langsung menerpa wajah Lisa. Lisa menatap Bu Harti, lalu ke Rian, yang masih membisu. Sesuatu dalam dirinya pecah. Ia bukan hanya terluka, ia marah. Marah pada Bu Harti yang kejam, marah pada Rian yang lemah, dan marah pada dirinya sendiri karena pernah berpikir keluarga ini akan menerimanya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tas kecilnya dari lantai mobil, memastikan popok dan botol susu Aji ada di dalamnya. Ia melangkah keluar. Kakinya menginjak genangan air di pinggir jalan. Hujan gerimis membasahi rambutnya, membuatnya menempel di dahi. "Lisa, tunggu." Rian akhirnya bersuara, tapi pintu mobil sudah ditutup Bu Harti. Mesin mobil meraung, dan sedan itu melaju pergi, meninggalkan Lisa dan Aji di tengah kegelapan.
Lampu belakang mobil memudar di kejauhan, menyisakan suara tangis Aji dan deru angin. Lisa berdiri membeku, memeluk Aji yang kini menangis kencang. Jaket tipisnya tidak cukup melindungi mereka dari udara malam yang dingin. Jalan tol terasa seperti jurang tak berujung, dengan mobil-mobil melintas cepat tanpa peduli. Rasa takut menyelimuti dirinya, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk Aji, yang tidak berdosa dalam semua ini. Tapi di balik ketakutan itu, ada bara kemarahan yang mulai menyala. Kalian akan menyesal, gumamnya. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Aku akan buat kalian menyesal. Ia mulai berjalan di bahu jalan, menjaga Aji tetap hangat di dadanya. Setiap langkah terasa berat, tapi juga memperkuat tekadnya. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Rumah orang tuanya di kampung terlalu jauh, dan ia tidak punya siapapun di kota ini. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah memaafkan Bu Harti atas penghinaan ini, dan Rian, suami yang seharusnya melindunginya, telah memilih ibunya. Pengkhianatan mereka terasa seperti luka yang tidak akan pernah sembuh. Setelah berjalan hampir 1 jam, kakinya lelah, dan Aji mulai tenang, tertidur di pelukannya meski basah kuyup. Lisa merasa putus asa, tapi ia terus melangkah, berharap menemukan bantuan. Cahaya lampu depan mendekat, dan sebuah truk tua berhenti di dekatnya. Sopirnya, seorang pria paruh baya dengan wajah ramah, membuka jendela. "Mbak, kenapa sendirian di sini sama bayi?" "Bahaya," katanya. Suaranya penuh kekhawatiran. Lisa ragu, tapi ia tidak punya pilihan. "Tolong, Pak, saya nggak tahu mau kemana," katanya. Suaranya serak. Pria itu, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Yanto, mengangguk dan membantunya naik ke truk. Ia memberi Lisa selimut tua tapi kering untuk Aji, lalu mengantar mereka ke sebuah warung kecil di pinggir kota, tempat Lisa bisa beristirahat sejenak. Di warung itu, sambil meminum teh hangat yang diberikan pemilik warung, Lisa menatap Aji yang tertidur di pangkuannya. Wajah mungil bayinya adalah satu-satunya cahaya di malam yang kelam ini. Tapi di dalam hatinya, ia membuat janji. "Aji, ibu akan kuat. Ibu akan balas mereka. Bu Harti, Rian, kalian akan tahu siapa Lisa sebenarnya." Matanya menyipit, penuh tekad. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia akan kembali, dan ketika saat itu tiba, mereka akan merasakan sakit yang sama seperti yang ia rasakan malam ini. Malam itu, di bawah lampu neon warung yang redup, Lisa mulai merencanakan langkah pertamanya. Ia tidak akan kembali ke rumah Rian. Ia akan pergi, membangun hidup baru untuk dirinya dan Aji, dan ketika waktunya tiba, ia akan menghancurkan Bu Harti dan Rian. Dendamnya bukan sekadar kemarahan. It's a promise, a fire that would keep her going. Dengan Aji di pelukannya, Lisa tahu perjalanan ini akan panjang, tapi ia siap. Malam di jalan tol itu bukan akhir, melainkan awal dari kembalinya seorang wanita yang tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya diinjak. Warung kecil di pinggir kota itu berdiri sederhana, dengan dinding bambu dan atap seng yang berderit diterpa hujan gerimis. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergoyang di wajah Lisa. Ia duduk di bangku kayu yang reyot, memeluk Aji yang tertidur di pangkuannya. Selimut tua dari Pak Yanto masih membungkus tubuh kecil bayinya. Cangkir teh hangat di depannya sudah mulai dingin, tapi Lisa tidak peduli. Pikirannya kacau, bercampur antara ketakutan, kemarahan, dan tekad yang baru lahir. Malam ini, di jalan tol, ia telah kehilangan segalanya. Suami, keluarga, dan rasa aman. Tapi ia juga menemukan sesuatu, dendam yang membakar. Pak Yanto, sopir truk yang menolongnya, duduk di meja seberang, memesan kopi hitam dari pemilik warung, seorang wanita tua bernama Embok Sari. "Mbak, maaf kalau saya ikut campur," kata Pak Yanto, suaranya hati-hati. "Tapi, kenapa Mbak sendirian di jalan tol tadi? Sama bayi pula. Apa yang terjadi?" Lisa menatap cangkirnya, jari-jarinya mencengkeram kain selimut Aji lebih erat. Ia ragu untuk bercerita, takut terlihat lemah, tapi matanya yang sembab dan pakaiannya yang basah kuyup tidak bisa menyembunyikan apapun. "Saya dibuang,"
katanya akhirnya. Suaranya serak. Mertua saya. Dia yang nyuruh saya turun dari mobil. Suami saya cuma diam. Mereka nggak mau saya lagi. Embok Sari, yang sedang menyapu lantai, berhenti dan menatap Lisa dengan mata penuh empati. Ya Tuhan, kasihan anak ini. Dibuang di jalan tol sama keluarga sendiri? Mertua macam apa itu? Ia mendekati Lisa, meletakkan tangan di bahunya. Kamu istirahat dulu di sini. Nak, nanti kita pikirin apa yang bisa dilakukan. Lisa mengangguk pelan, tapi pikirannya tidak benar-benar ada di sana. Gambar Bu Harti yang menatapnya dengan kebencian di mobil terus berputar di kepalanya. Suara Rian, yang hanya mampu menggumamkan kata-kata lemah, terasa seperti pengkhianatan yang lebih dalam daripada tindakan Bu Harti. Mereka pikir saya nggak akan bertahan, gumamnya, hampir pada dirinya sendiri. Mereka salah. Pak Yanto menghela napas. Mbak, saya nggak tahu cerita lengkapnya, tapi lihat bayi itu. Ia menunjuk Aji, yang kini mengeluarkan suara kecil dalam tidurnya. Dia butuh ibunya kuat. Kalau Mbak mau, saya bisa antar ke tempat yang lebih aman besok pagi. Saya sering lewat daerah sini. Ada rumah singgah buat ibu-ibu yang butuh bantuan. Lisa menatap Pak Yanto, mencoba membaca apakah ada motif tersembunyi di balik kebaikannya. Tapi wajah pria itu tulus, dengan kerutan di dahinya yang menunjukkan ia sudah terbiasa dengan kerasnya hidup. Terima kasih, Pak, katanya akhirnya. Tapi saya nggak mau ke rumah singgah. Saya nggak mau dikasihani. Saya akan cari jalan sendiri. Embok Sari mengangguk, seolah memahami. Keras kepala. Ya? Bagus. Tapi malam ini kamu tidur dulu. Di belakang warung ada kamar kecil. Cukup buat kamu sama bayi. Gratis. Anggap saja amal saya. Malam itu, Lisa berbaring di kasur tipis di kamar belakang warung. Aji di sampingnya. Suara hujan di atap seng terdengar seperti irama yang tak pernah usai. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Bu Harti, mendengar suara pintu mobil yang ditutup, dan merasakan dinginnya aspal basah di kakinya. Kalian akan menyesal, bisiknya dalam kegelapan. Aji, ibu janji, kita akan buat mereka menyesal. Keesokan paginya, sinar matahari pagi menyelinap melalui celah-celah dinding bambu. Lisa bangun dengan tubuh pegal, tapi tekadnya semakin kuat. Ia memberi susu pada Aji dari botol yang tersisa di tasnya, lalu mencuci muka di ember yang disediakan Embok Sari. Di meja warung, Embok Sari sudah menyiapkan nasi bungkus dan segelas air putih. Makan dulu, nak, bayimu juga perlu ibu yang sehat, katanya. Saat makan, Lisa mulai merencanakan langkahnya. Ia tidak punya banyak uang, hanya beberapa lembar puluhan ribu di dompetnya, sisa belanja minggu lalu. Orang tuanya di kampung tidak mungkin bisa membantu. Mereka sendiri hidup pas-pasan. Teman-temannya di kota hanyalah kenalan biasa. Tidak cukup dekat untuk dimintai tolong. Tapi Lisa punya satu hal, keahlian menjahit. Sebelum menikah, ia sering membantu ibunya membuat pakaian untuk tetangga. Mungkin itu bisa jadi awal. Embok, ada kota terdekat dari sini yang ramai? Tempat yang mungkin bisa buka usaha kecil? Tanya Lisa, suaranya penuh harap. Embok Sari berpikir sejenak. Kalau mau ramai, coba ke Bekasi. Banyak pasar, banyak orang. Tapi susah kalau nggak punya modal. Kamu yakin nggak mau ke rumah singgah dulu? Lisa menggeleng. Saya yakin. Embok, saya nggak mau hidup dari belas kasihan. Saya akan mulai dari nol, buat Aji. Pak Yanto, yang baru masuk ke warung, mendengar percakapan itu. Kalau ke Bekasi, saya bisa antar, Mbak. Sore ini saya lewat sana. Tapi cuma bisa ngedrop di terminal. Ya, sisanya Mbak harus sendiri. Lisa mengangguk. Rasa terima kasihnya bercampur dengan tekad. Itu sudah lebih dari cukup. Pak, terima kasih. Sore itu, Lisa naik ke truk Pak Yanto, memeluk Aji yang kini lebih tenang. Perjalanan ke Bekasi terasa panjang, dengan suara mesin truk yang berdengung di telinganya. Di sepanjang jalan, ia memikirkan Bu Harti dan Rian.
Ia membayangkan wajah mereka, penuh penyesalan, ketika ia kembali suatu hari nanti. Kalian pikir aku lemah, gumamnya. Tapi aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Di terminal Bekasi, Lisa turun dari truk. Tas kecilnya tergantung di bahu, Aji di pelukannya. Kota itu bising, penuh dengan suara klakson dan teriakan pedagang. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi ia tahu ia tidak akan kembali ke Rian atau Bu Harti. Ia akan membangun hidup baru, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk membalas. Dendamnya adalah bahan bakar, dan Aji adalah alasan ia terus melangkah. Malam itu, setelah menemukan losmen murah untuk bermalam, Lisa duduk di lantai, menuliskan rencana di selembar kertas bekas. Langkah 1, cari kerja. Langkah 2, bangun usaha. Langkah 3, cari tahu kelemahan Bu Harti dan Rian. Ia menatap Aji, yang tersenyum kecil dalam tidurnya. Kita akan menang, Aji. Ibu janji. Bekasi pada pagi hari adalah simfoni kekacauan. Suara klakson mobil, deru sepeda motor, dan teriakan pedagang pasar mengisi udara, bercampur dengan aroma keringat dan asap knalpot. Lisa berdiri di trotoar dekat terminal, memeluk Aji yang mulai rewel karena lapar. Losmen murah tempat mereka bermalam semalam terasa seperti mimpi buruk. Kasur berderit, dinding lembab, dan suara tetangga kamar yang berisik hingga tengah malam. Tapi Lisa tidak punya waktu untuk mengeluh. Uang di dompetnya tinggal 3 lembar 50.000. Cukup untuk beberapa hari jika ia hemat. Ia harus bergerak cepat. Dengan Aji di gendongan kain yang ia ikat di dada, Lisa melangkah menuju pasar terdekat, Pasar Kranji, yang kata penjaga losmen adalah pusat keramaian. Tas kecilnya berisi pakaian ganti, popok Aji, dan botol susu yang hampir habis. Di kepalanya, ia mengulang rencana yang ditulis semalam. Cari kerja, bangun usaha, balas dendam. Tapi langkah pertama terasa seperti mendaki gunung. Ia tidak punya koneksi, tidak punya pengalaman kerja formal, dan yang terpenting, ia punya Aji yang harus ia urus setiap saat. Pasar Kranji penuh sesak. Warung makan kecil berjejer di samping kios sayuran, buah, dan pakaian bekas. Lisa berhenti di depan sebuah kios kain, di mana seorang wanita parubaya sedang menata gulungan kain batik. Wanita itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Bu Narti, menatap Lisa dengan curiga. Mau apa, Mbak? Beli kain? Tanyanya. Tangannya masih sibuk melipat. Lisa menarik napas dalam, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Bukan, Bu. Saya cari kerja. Saya bisa menjahit, bikin baju, apa saja yang berhubungan sama kain. Saya kerja keras, Bu, dan saya nggak minta banyak. Bu Narti memandang Lisa dari atas sampai bawah. Matanya berhenti pada Aji yang menggeliat di gendongan. Menjahit, ya? Kamu bawa bayi. Gimana mau kerja kalau bawa anak kecil? Lagian, saya nggak kenal kamu. Banyak penutup yang cuma bikin masalah. Lisa merasa dadanya sesak, tapi ia tidak menyerah. Bu, saya janji, Aji nggak akan ganggu. Dia anteng, dan saya bisa kerja cepat. Kalau Bunda kasih saya kesempatan, saya buktikan. 1 hari saja, gratis. Kalau Bunda nggak puas, saya nggak akan balik lagi. Bu Narti menghela napas, seolah menimbang. Kamu keras kepala, ya? Baiklah. 1 hari. Besok pagi jam 7. Bawa jarum dan benang sendiri. Saya punya mesin jahit tua di belakang. Kalau kamu bagus, kita bicara upah. Kalau enggak, ya sudah. Lisa mengangguk cepat. Jantungnya berdegup kencang. Terima kasih, Bu. Saya nggak akan kecewakan Bunda. Ia meninggalkan kios dengan langkah lebih ringan. Meski perutnya keroncongan dan Aji mulai menangis minta susu. Ia membeli sekaleng susu formula kecil dengan separuh uangnya. Lalu kembali ke losmen untuk merencanakan hari esok. Malam itu, di kamar losmen yang pengap, Lisa duduk di lantai, menjahit sehelai kain bekas yang ia temukan di tasnya untuk latihan. Tangan-tangannya bergerak lincah, mengingat kembali keterampilan yang ia pelajari dari ibunya dulu.
Setiap tusukan jarum terasa seperti menjahit kembali harga dirinya yang telah dirobek Bu Harti dan Rian. "Aji, kita mulai dari sini," bisiknya, menatap bayinya yang tertidur di kasur. "Ibu akan buat kita punya rumah, punya masa depan. Dan mereka akan bayar." Keesokan paginya, Lisa tiba di kios Bu Narti tepat waktu. Wajahnya pucat karena kurang tidur tapi matanya penuh tekad. Ia membawa Aji dalam gendongan, dan bayi itu anteng, sesekali tersenyum pada orang-orang yang lewat. Bu Narti menunjukkan tumpukan kain yang perlu dijahit menjadi sarung bantal dan taplak meja untuk pesanan pelanggan. "Ini kerjaan sederhana, tapi harus rapi. Kalau bagus, besok lanjut," katanya singkat. Lisa bekerja tanpa henti. Mesin jahit tua itu berderit setiap kali pedalnya diinjak, tapi tangannya terampil, menghasilkan jahitan yang rapi dan kuat. Aji duduk di tikar kecil di sampingnya, bermain dengan mainan kain yang Lisa buat dari sisa-sisa bahan. Sesekali, Lisa menoleh untuk memastikan Aji baik-baik saja, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Bu Narti memperhatikan dari kejauhan, sesekali mengangguk kecil. Hari itu, Lisa menyelesaikan 2 kali lipat dari yang diminta Bu Narti. Wanita itu memeriksa hasilnya dengan saksama, alisnya terangkat. "Lumayan," katanya, meski nada suaranya menahan pujian. "Besok balik lagi. Upahnya 30.000 sehari, kerja dari pagi sampai sore. Bisa?" Lisa tersenyum tipis, rasa lega bercampur kelelahan. "Bisa, Bu. Terima kasih." 30.000 sehari tidak banyak, tapi itu cukup untuk makan dan menyewa kamar losmen beberapa minggu lagi. Yang terpenting, itu adalah langkah pertama. Selama beberapa minggu berikutnya, Lisa bekerja di kios Bu Narti, membuktikan dirinya sebagai pekerja yang andal. Ia mulai mengenal pelanggan tetap. Beberapa di antaranya memesan baju bayi yang ia jahit di malam hari setelah Aji tertidur. Upah kecil dari Bu Narti ditambah pesanan sampingan itu mulai menumpuk, memungkinkan Lisa pindah dari losmen ke kontrakan kecil di pinggir pasar. Kontrakannya sempit, dengan dinding tripleks dan atap yang bocor saat hujan, tapi itu miliknya, rumah pertama untuk dia dan Aji. Di sela-sela kesibukannya, Lisa tidak pernah melupakan dendamnya. Ia mulai mencari informasi tentang Bu Harti dan Rian. Dengan ponsel bekas yang ia beli dari pasar loak, ia menghubungi seorang teman lama, Mira, yang masih tinggal di dekat rumah Rian. "Mira, tolong cari tahu apa yang terjadi sama mertua dan suami saya," pintanya dalam sebuah pesan. "Jangan bilang siapapun saya minta ini." Mira membalas beberapa hari kemudian. "Lisa, Bu Harti masih aktif di arisan dan pengajian, sok suci seperti biasa. Rian kelihatan stres, katanya bisnis keluarga lagi susah. Kamu di mana? Kenapa nggak balik?" Lisa tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya membaca pesan Mira berulang-ulang, membayangkan wajah Bu Harti yang penuh kepalsuan di depan orang-orang. "Sok suci, ya?" gumamnya. "Tunggu saja." Ia mulai mencatat setiap detail yang Mira kirim, mencari celah yang bisa ia gunakan. Ia tahu Bu Harti sangat peduli pada reputasinya, dan Rian bergantung pada bisnis keluarga yang sudah goyah. Itu adalah titik lemah mereka. Malam itu, setelah menidurkan Aji, Lisa duduk di lantai kontrakannya, menjahit baju bayi untuk pesanan pelanggan. Cahaya lampu bohlam menerangi wajahnya yang lelah tapi penuh tekad. Setiap jahitan adalah langkah menuju kembalinya. Ia tidak hanya membangun hidup baru untuk Aji, ia sedang menyiapkan perang. "Bu Harti, Rian," bisiknya, jarum di tangannya bergerak cepat. "Kalian pikir aku selesai, tapi aku baru mulai." Kontrakan kecil Lisa di pinggir pasar Kranji terasa semakin seperti rumah, meski sederhana. Dinding tripleksnya kini dihiasi kain batik bekas yang ia beli murah, dan sebuah tikar anyaman menjadi tempat Aji bermain. Bau masakan dari dapur tetangga menyelinap melalui jendela, bercampur dengan suara pedagang yang masih berteriak meski matahari sudah condong ke barat. Lisa duduk di lantai, menjahit baju bayi dengan tangan yang semakin terampil, sementara Aji tertawa kecil, memainkan mainan kain yang ia buat. 3 bulan telah berlalu sejak ia tiba di Bekasi,
dan hidupnya mulai menemukan ritme. Tapi di balik ketenangan itu, dendamnya pada Bu Harti dan Rian tetap membara, seperti bara yang tak pernah padam. Bisnis kecil Lisa kini lebih dari sekadar pekerjaan sampingan. Selain menjahit untuk Bu Narti di kios pasar, ia menerima pesanan baju bayi dan pakaian anak dari ibu-ibu di sekitar pasar. Pelanggannya, yang awalnya ragu karena ia pendatang baru, kini memuji jahitannya yang rapi dan harga yang terjangkau. Setiap minggu, ia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk tabungan, yang ia simpan dalam kaleng bekas di bawah kasur. Uang itu bukan hanya untuk masa depan Aji, itu adalah amunisi untuk rencana balas dendamnya. Di malam yang tenang, setelah Aji tertidur, Lisa membuka ponsel bekasnya. Layarnya retak di sudut tapi masih berfungsi. Ia membaca pesan terbaru dari Mira, teman lamanya yang menjadi mata-matanya di lingkungan Bu Harti. Lisa, Bu Harti masih pamer di arisan, bilang bisnis keluarga Rian bakal besar. Tapi aku dengar dari tetangga, mereka pinjam uang banyak buat nutupin utang. Rian kelihatan capek, cuma ikut kata ibunya. Kamu yakin gak mau cerita apa yang terjadi sama kamu? Lisa menatap pesan itu, jari-jarinya mencengkeram ponsel. Ia tidak akan menceritakan apapun, bukan karena malu, tapi karena ia ingin Bu Harti dan Rian lengah. Mereka harus berpikir ia menghilang, lemah, dan tak berdaya. Pinjam uang banyak, ya? Gumamnya, sudut bibirnya melengkung. Itu adalah celah pertama yang ia cari. Bisnis keluarga Rian, yang bergerak di bidang distribusi bahan bangunan, tampaknya tidak sekuat yang Bu Harti pamerkan. Dan jika mereka berutang, itu berarti mereka rentan. Lisa mulai mencari tahu lebih banyak. Ia menghubungi Mira lagi, meminta detail kecil yang mungkin terlewat. Coba cari tahu siapa yang kasih pinjaman ke mereka. Mir. Atau apa yang Bu Harti lakukan di pengajian itu. Dia pasti punya rahasia. Mira, yang penasaran tapi tidak bertanya banyak, setuju untuk menggali lebih dalam. Sementara itu, Lisa mulai belajar tentang dunia yang sebelumnya asing baginya. Informasi, koneksi, dan cara memanfaatkan kelemahan orang lain. Ia sering mendengar pelanggan di pasar bicara tentang orang dalam yang bisa mencari tahu apa saja, dan ia mulai mendekati mereka dengan hati-hati. Suatu sore, saat ia menjemur pakaian di halaman kontrakan, seorang tetangga, Ibu Tini, mendekatinya. Ibu Tini adalah pedagang sayur yang dikenal cerewet tapi tahu banyak tentang urusan orang-orang di pasar. Lisa, kamu orang baru, tapi kok cepet banget dikenal, ya? Baju bayi yang kamu jahit laku keras, katanya. Punya bakat, nih, katanya sambil terkekeh. Lisa tersenyum, memanfaatkan kesempatan. Terima kasih, Bu. Tapi saya masih belajar. Oh ya, Bu Tini, pernah dengar nggak soal orang yang bisa cari tahu urusan orang lain? Misalnya, urusan bisnis atau rahasia seseorang. Ibu Tini mengangkat alis, tapi matanya berbinar. Nakal juga kamu, ya? Mau nyari tahu apa, sih? Tapi kalau serius, ada sih orang kayak gitu. Namanya Dedi. Dia kerja di koperasi pasar. Katanya dia bisa cari tahu apa saja, asal bayar. Tapi hati-hati, orang itu licin. Lisa mengangguk, mencatat nama Dedi di kepalanya. Malam itu, ia menghitung tabungannya. Ia sudah punya cukup untuk menyewa jasa seseorang seperti Dedi, tapi ia harus bergerak perlahan agar tidak menarik perhatian. Keesokan harinya, ia menemui Dedi di kantor koperasi. Sebuah ruangan kecil yang penuh dengan tumpukan kertas dan bau rokok. Dedi, pria kurus dengan mata licik, menatap Lisa dengan senyum tipis. Mau tahu apa, Mbak? Saya bisa bantu, tapi nggak gratis. Lisa menjelaskan dengan hati-hati, tanpa menyebut nama Bu Harti secara langsung. Saya butuh informasi soal seseorang yang punya bisnis bahan bangunan di Jakarta. Saya dengar mereka punya utang besar. Bisa cari tahu siapa kreditur mereka? Dan, apa lagi yang mereka sembunyikan? Dedi mengangguk, menulis sesuatu di buku catatannya. Bisa, tapi butuh waktu. Bayar separuh dulu, 100.000. Sisanya kalau saya kasih hasil.
Lisa ragu sejenak. Tapi ia menyerahkan uang itu. Ia tahu ini adalah investasi untuk rencananya. Seminggu kemudian, Dedi menghubungi Lisa. Mereka bertemu di warung kopi di ujung pasar, jauh dari mata orang-orang. Dedi menyerahkan amplop coklat kecil. Ini yang kamu minta, Mbak. Orang yang kamu maksud, Harti, kan? Dia dan anaknya, Rian, punya utang ke koperasi swasta di Jakarta Selatan, hampir 500 miliar. Tapi yang menarik, Harti pernah terlibat penipuan kecil 5 tahun lalu. Dia nipu supplier kain, kabur sama uang muka. Kasusnya nggak sampai polisi, tapi supplier itu masih kesal. Saya punya nama dan kontaknya. Lisa merasa jantungnya berdegup kencang. Ini lebih dari yang ia harapkan. Penipuan Bu Harti adalah senjata yang sempurna, sesuatu yang bisa ia gunakan untuk menghancurkan reputasinya. Terima kasih, Mas Dedi, katanya. Suaranya tenang meski hatinya berpesta. Kalau ada lagi, kabari saya. Kembali di kontrakan, Lisa membaca dokumen dari Dedi berulang-ulang. Nama supplier yang ditipu Bu Harti adalah Pak Anwar, seorang pedagang kain di Tanah Abang. Lisa memutuskan untuk menghubungi Pak Anwar, berpura-pura sebagai pelaku usaha baru yang ingin bekerja sama. Dalam percakapan telepon, Pak Anwar masih terdengar kesal saat menyebut nama Bu Harti. Wanita itu licik. Kalau ketemu lagi, saya pastikan dia nggak bisa sembunyi, katanya. Amarahnya jelas. Lisa tersenyum dingin. Ia mulai menyusun rencana, menghubungkan Pak Anwar dengan komunitas Bu Harti, membiarkan masa lalunya terbongkar. Tapi itu baru permulaan. Utang 500 miliar adalah celah lain yang bisa ia eksploitasi. Ia mulai belajar tentang cara kerja koperasi dan pinjaman, bertanya pada Ibu Tini dan pelanggan lain tanpa membuat mereka curiga. Ia juga mulai mencari tahu lebih banyak tentang bisnis Rian, yang ternyata bergantung pada beberapa mitra distribusi besar. Malam itu, Lisa duduk di samping Aji, yang tertidur dengan damai. Ia menulis di buku catatan kecilnya. Langkah 1, hubungi Pak Anwar, atur pertemuan dengan komunitas Bu Harti. Langkah 2, cari tahu mitra bisnis Rian, cari cara bikin mereka mundur. Langkah 3, pastikan utang mereka jadi beban. Ia menatap wajah Aji, yang polos dan penuh harapan. Kita akan pulang, Aji, bisiknya. Dan ketika kita pulang, mereka akan tahu siapa yang mereka buang. 6 bulan telah berlalu sejak Lisa memulai hidup baru di Bekasi, dan kontrakan kecilnya kini lebih dari sekadar tempat tinggal. It's a fortress of her ambition. Dinding tripleks yang dulu kosong kini dipenuhi catatan dan sketsa desain pakaian bayi, sementara sudut ruangan menampung mesin jahit bekas yang ia beli dengan tabungan. Aji, kini berusia 9 bulan, mulai merangkak, tertawa kecil setiap kali Lisa membuat mainan kain baru untuknya. Bisnis jahitannya telah berkembang pesat. Pelanggan dari pasar Kranji kini memesan tidak hanya baju bayi, tetapi juga pakaian anak dan bahkan seragam sekolah sederhana. Lisa bukan lagi pendatang baru yang tak dikenal. Ia adalah Mbak Lisa, penjahit cepat dan rapi, seperti yang disebut ibu-ibu di pasar. Tapi di balik kesuksesan kecil itu, Lisa tidak pernah melupakan tujuannya. Setiap malam, setelah Aji tertidur, ia duduk di bawah lampu bohlam yang redup, membaca catatan tentang Bu Harti dan Rian. Informasi dari Dedi, pria licik dari koperasi, telah membuka pintu ke masa lalu Bu Harti, penipuan terhadap supplier kain, Pak Anwar, dan utang besar keluarga Rian ke koperasi swasta. Lisa tahu ini adalah senjata, tapi ia membutuhkan lebih dari sekadar fakta. Ia membutuhkan rencana yang sempurna, eksekusi yang tak bisa dilacak kembali kepadanya. Kembalinya ke Jakarta harus menjadi pukulan telak, bukan hanya untuk Bu Harti, tetapi juga untuk Rian, yang telah memilih ibunya daripada istri dan anaknya. Lisa mulai memperluas jaringannya. Ia tidak lagi hanya mengandalkan Mira, teman lamanya, untuk informasi. Di pasar, ia berteman dengan pedagang lain, termasuk seorang pria muda bernama Ardi, yang dikenal sebagai tukang atur di kalangan pedagang. Ardi, yang berusia awal 30-an dengan senyum licik dan koneksi luas, bisa menemukan apa saja, dari barang murah hingga informasi sensitif.
Suatu sore, saat Lisa menjemur kain di halaman kontrakan, Ardi mampir dengan sepeda motornya, membawa sekantong mangga sebagai alasan berkunjung. "Mbak Lisa, katanya kamu lagi naik daun, ya? Baju bayimu sampai dipakai anaknya pedagang besar di pasar," kata Ardi, menyandarkan motornya ke pohon pisang. Lisa tersenyum tipis. Tahu Ardi tidak datang hanya untuk mengobrol. "Biasa aja, Mas. Cuma kerja keras." Ngomong-ngomong, Mas Ardi kan orang pinter. Bisa nggak bantu saya cari orang yang paham urusan teknologi? Misalnya, urusan bank atau data." Ardi mengangkat alis, tapi matanya berbinar. "Teknologi, ya? Maksudnya hacker, gitu? Wah, Mbak Lisa mainnya jauh. Nih, bisa sih, tapi orang kaya gitu nggak murah. Kamu mau apa, sih? Cerita dikit, biar saya bantu." Lisa hati-hati memilih kata-katanya. "Saya cuma butuh bantuan cek data seseorang. Urusan keuangan. Nggak ada yang ilegal. Cuma pastiin informasi yang saya punya bener. Bisa atur." Ardi mengangguk, menulis sesuatu di ponselnya. "Saya kenal orang. Namanya Rio. Dia paham urusan data bank, transfer, segala macam. Tapi harganya mulai dari 2 juta. Tergantung apa yang kamu minta. Kalau serius, saya hubungin." 2 juta adalah sepertiga dari tabungan Lisa. Tapi ia tahu ini adalah investasi. "Hubungi, Mas. Saya mau ketemu dia." Seminggu kemudian, Lisa bertemu Rio di sebuah kafe kecil di pinggir Bekasi, tempat yang cukup sepi untuk percakapan rahasia. Rio, pria kurus dengan kacamata tebal dan hoodie lusuh, tidak banyak bicara. Ia langsung ke inti. "Mbak mau apa? Cek saldo, transfer diam-diam, atau bikin sistem error? Saya bisa, asal bayar lunas di muka." Lisa menyerahkan amplop berisi 2 juta rupiah. Tangannya sedikit gemetar tapi wajahnya tenang. "Saya mau kamu cek rekening seseorang. Pastikan semua transaksi kelihatan. Kalau bisa, saya mau tahu cara bikin rekening itu bermasalah. Tapi nggak boleh ketahuan siapa di baliknya." Rio membuka laptopnya. Jari-jarinya bergerak cepat di keyboard. "Kasih nama dan nomor rekening. Saya mulai sekarang. Untuk bikin bermasalah, saya bisa atur supaya sistem bank flag transaksi mereka sebagai mencurigakan. Bikin repot, tapi nggak langsung ketangkap. Mahal, 5 juta lagi." Lisa mengangguk, meski tahu ia harus bekerja lebih keras untuk mengumpulkan uang itu. "Mulai dari cek dulu. Kalau hasilnya bagus, kita lanjut." Sementara Rio bekerja, Lisa fokus pada langkah lain. Pak Anwar, supplier kain yang pernah ditipu Bu Harti. Ia menghubungi pria itu lagi. Kali ini mengundangnya ke Bekasi dengan alasan ingin memesan kain dalam jumlah besar. Pak Anwar, yang masih menyimpan dendam, setuju untuk bertemu. Di sebuah warung makan sederhana, Lisa berbincang dengannya, berpura-pura sebagai pengusaha baru. "Pak, saya dengar Bapak pernah kerja sama-sama seseorang bernama Harti. Dia terkenal di Jakarta, ya?" tanya Lisa, suaranya polos. Wajah Pak Anwar memerah. "Terkenal? Penipu, itu. Dia kabur sama uang muka saya. 50 juta. Sampai sekarang nggak balik. Kalau ketemu, saya hajar." Lisa menyembunyikan senyumnya. "Wah, saya nggak tahu, Pak. Dia kan aktif di pengajian. Katanya orang baik. Mungkin Bapak mau ceritain ke komunitasnya? Biar orang tahu siapa dia sebenarnya." Pak Anwar mengangguk. Amarahnya membara. "Ide bagus, Mbak. Kasih tahu saya kapan dia ada di acara. Saya datang." Lisa pulang dengan hati penuh kemenangan. Pak Anwar akan menjadi bom waktu yang ia lepas di saat yang tepat. Sementara itu, Rio mengirim hasil pertamanya. Laporan transaksi rekening Bu Harti, yang menunjukkan pembayaran bunga utang yang besar setiap bulan, dan saldo yang semakin menipis. "Mereka hidup dari pinjaman, Mbak," tulis Rio. "Kalau ada satu transfer besar yang bikin sistem error, koperasi bisa tarik semua aset mereka." Lisa mulai menyusun rencana akhir.
Ia akan kembali ke Jakarta dalam beberapa bulan, saat bisnisnya cukup kuat untuk mendukungnya. Ia akan mengatur agar Pak Anwar muncul di acara komunitas Bu Harti, membongkar masa lalunya. Bersamaan dengan itu, Rio akan mengacaukannya, memastikan Bu Harti dan Rian kehilangan segalanya. Tapi Lisa tahu ia membutuhkan lebih banyak koneksi. Ia mulai menghadiri acara pedagang di Bekasi, membangun nama sebagai penjahit terpercaya, dan mendekati orang-orang yang bisa membantunya, dari pedagang besar hingga pegawai bank lokal. Malam itu, di kontrakannya, Lisa duduk di samping Aji, yang bermain dengan balok kain. Ia menulis di buku catatannya, Langkah 1, atur Pak Anwar di acara Bu Harti. Langkah 2, bayar Rio untuk sabotase rekening. Langkah 3, cari mitra bisnis Rian, buat mereka mundur. Ia menatap Aji, yang tersenyum polos. Kita pulang sebentar lagi, Aji, bisiknya. Dan ketika kita sampai, mereka akan tahu mereka salah buang kita. Di luar, angin malam membawa suara pasar yang mulai sepi. Lisa merasa seperti prajurit yang sedang mempersiapkan perang. Setiap jahitan, setiap rupiah yang ia tabung, setiap koneksi yang ia bangun, adalah langkah menuju kembalinya. Bu Harti dan Rian mungkin berpikir ia sudah hilang, tapi Lisa sedang menyiapkan badai yang akan menghancurkan mereka. Setahun telah berlalu sejak malam kelam di jalan tol, dan Lisa bukan lagi wanita yang dulu. Kontrakan kecilnya di Bekasi kini terasa seperti markas perang, penuh dengan tumpukan kain, sketsa desain, dan catatan rencana yang terselip di sela-sela buku-buku tua. Bisnis jahitannya telah berkembang pesat, tidak hanya melayani ibu-ibu di pasar Kranji, tetapi juga pedagang online yang memesan pakaian anak dalam jumlah besar. Lisa kini punya 3 mesin jahit bekas dan 2 penjahit paruh waktu yang membantunya memenuhi pesanan. Tabungannya, yang dulu hanya beberapa lembar puluhan ribu, kini cukup untuk menyewa ruko kecil di pinggir pasar, tempat ia berencana membuka toko resmi. Tapi semua itu hanyalah fondasi untuk tujuan sebenarnya, kembalinya ke Jakarta, tempat ia akan menghancurkan Bu Harti dan Rian. Aji, kini berusia 1 tahun 3 bulan, adalah cahaya dalam hidup Lisa. Ia sudah mulai berjalan tertatih, mengoceh kata-kata sederhana seperti ibu dan bubu, yang membuat hati Lisa hangat setiap kali mendengarnya. Di kontrakan, Lisa sering bermain dengannya di tikar, membuat mainan kain berbentuk binatang untuk menghiburnya. Tapi di balik senyumnya untuk Aji, ada kegelapan yang tidak pernah padam. Setiap malam, ia membaca ulang catatan tentang Bu Harti dan Rian, memastikan setiap detail rencananya sempurna. Informasi dari Dedi, kontak dengan Pak Anwar, dan kerjasama dengan Rio, sang hacker, telah membentuk jaringan yang siap ia gunakan. Hari itu, Lisa berdiri di depan cermin kecil di kontrakannya, mengenakan blus sederhana buatannya sendiri, rambutnya diikat rapi. Ia menatap pantulan dirinya, melihat wanita yang berbeda dari setahun lalu. Dulu, ia adalah Lisa yang lemah, yang menangis di jalan tol sambil memeluk Aji. Sekarang, ia adalah Lisa yang kuat, yang telah membangun hidup dari nol dan siap mengambil kembali harga dirinya. Hari ini kita mulai, Aji, katanya, menoleh ke arah putranya yang bermain di lantai. Ibu akan pulang, dan mereka akan tahu siapa kita. Lisa telah memilih waktu yang tepat untuk kembali. Acara tahunan komunitas pengajian Bu Harti yang diadakan di sebuah gedung serbaguna di Jakarta Selatan. Mira, teman lamanya, mengiriminya undangan acara itu, yang ternyata juga dihadiri oleh pedagang besar dan tokoh masyarakat setempat. Bu Harti, yang selalu bangga dengan reputasinya sebagai wanita terhormat, akan menjadi pusat perhatian. Itu adalah panggung sempurna untuk rencana Lisa. Ia menghubungi Pak Anwar, supplier kain yang pernah ditipu Bu Harti, dan meyakinkannya untuk hadir di acara itu dengan alasan membahas peluang bisnis. Pak Anwar, yang masih menyimpan dendam, setuju dengan antusias. Lisa juga berkoordinasi dengan Rio, hacker yang kini menjadi sekutu kuncinya. Saya sudah siap bikin rekening mereka bermasalah, kata Rio dalam pesan singkat. Besok pagi, sistem bank akan flag transaksi mereka sebagai penipuan. Koperasi akan panggil mereka untuk audit. Kamu yakin mau lanjut?
Lisa membalas tanpa ragu. Lanjut, pastikan gak ada jejak. Ia juga meminta Rio untuk mengosongkan sisa saldo rekening Bu Harti tepat sebelum acara, memastikan kehancuran finansial mereka bertepatan dengan kehancuran sosial. Pagi itu, Lisa meninggalkan Aji bersama Ibu Tini, tetangganya yang sudah seperti ibu baginya. Bu, tolong jaga Aji sehari ini. Saya harus ke Jakarta, urusan penting, katanya, menyerahkan tas berisi kebutuhan Aji. Ibu Tini mengangguk, meski matanya penuh tanya. Hati-hati, Lisa, jangan sampai kamu yang rugi. Lisa naik bus ke Jakarta, duduk di dekat jendela dengan tas kecil di pangkuannya. Di dalam tas itu ada dokumen dari Dedi, bukti penipuan Bu Harti, dan ponselnya, yang akan ia gunakan untuk mengoordinasikan rencana. Perjalanan 2 jam terasa seperti seumur hidup. Setiap kilometer membawa kenangan malam di jalan tol kembali ke permukaan. Ia menggenggam ponselnya erat, membayangkan wajah Bu Harti dan Rian ketika rencananya terlaksana. Kalian pikir aku selesai, gumamnya. Kalian salah. Sesampainya di gedung serbaguna, Lisa merasa jantungnya berdegup kencang. Gedung itu dihias dengan bunga dan spanduk bertuliskan, pengajian akbar dan amal komunitas. Orang-orang berpakaian rapi berkerumun di pintu masuk. Sebagian besar adalah ibu-ibu dari kelompok pengajian Bu Harti, ditambah beberapa pedagang dan tokoh masyarakat. Lisa mengenakan syal untuk menutupi sebagian wajahnya, berbaur dengan kerumunan agar tidak langsung dikenali. Ia melihat Bu Harti dari kejauhan, berdiri di depan panggung, mengenakan kebaya mahal dan tersenyum lebar sambil menyapa tamu. Rian berdiri di sampingnya. Wajahnya lelah tapi berusaha menjaga senyum. Lisa merasa amarahnya membuncah. Bu Harti tampak seperti ratu di antara pengikutnya, seolah tidak pernah melakukan kesalahan. Rian, dengan kemeja kusut dan mata cekung, terlihat seperti bayangan dirinya yang dulu. Lisa hampir tergoda untuk berjalan ke arah mereka dan menghadapi mereka saat itu juga. Tapi ia menahan diri. Belum waktunya, bisiknya pada diri sendiri. Ia mengirim pesan ke Pak Anwar. Pak, sudah sampai? Acara mulai sebentar lagi. Bapak masuk lewat pintu samping. Saya tunggu. Pak Anwar tiba beberapa menit kemudian. Wajahnya penuh amarah tapi terkendali. Mbak Lisa, itu dia, kan? Harti, saya nggak akan biarin dia lolos lagi. Katanya, suaranya bergetar. Lisa mengangguk, menyerahkan salinan dokumen penipuan sebagai pengingat. Pak, Bapak ceritakan semua di sesi tanya jawab nanti. Orang-orang harus tahu siapa dia sebenarnya. Saat acara dimulai, Lisa duduk di baris belakang, menyaksikan Bu Harti naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Saudara-saudara, saya bersyukur bisa berkumpul di sini untuk berbagi kebaikan, kata Bu Harti, suaranya penuh wibawa. Keluarga kami selalu berkomitmen untuk membantu komunitas, dan tahun ini, kami akan donasi besar untuk amal. Sorak-sorai kecil menggema dari hadirin, tapi Lisa hanya tersenyum dingin. Ia tahu donasi itu hanyalah janji kosong, mengingat laporan Rio tentang saldo rekening Bu Harti yang hampir nol. Tepat saat Bu Harti selesai berbicara, Lisa mendapat pesan dari Rio. Selesai. Rekening mereka kacau. Koperasi sudah kirim surat panggilan. Transfer terakhir ke rekening anonim. Nggak bisa dilacak. Lisa mengangguk kecil, merasa adrenalin mengalir di nadinya. Rencananya berjalan sesuai rencana. Di sesi tanya jawab, Pak Anwar berdiri, tangannya memegang mikrofon dengan erat. Saya Anwar, pedagang kain dari Tanah Abang. Katanya, suaranya keras dan penuh amarah. Saya mau tanya ke Ibu Harti. Apa Ibu ingat 5 tahun lalu? Waktu Ibu kabur sama uang muka saya, 50 juta? Ibu bilang itu untuk bisnis. Tapi Ibu hilang. Apa ini yang Ibu maksud dengan berbagi kebaikan? Ruangan menjadi hening. Wajah Bu Harti memucat. Tangannya mencengkeram podium. Itu fitnah, katanya. Suaranya bergetar. Saya tidak kenal Anda. Tapi keraguan di matanya jelas, dan bisik-bisik mulai terdengar di antara hadirin. Lisa berdiri di belakang, menyaksikan kekacauan itu dengan kepuasan. Ini baru permulaan.
Ia tahu Pak Anwar akan terus menekan, dan dalam beberapa jam, surat dari koperasi akan sampai ke tangan Bu Harti, menghancurkan apa yang tersisa dari dunianya. Lisa melangkah keluar gedung, menghirup udara segar. Selamat tinggal, Bu Harti, gumamnya. Ini belum selesai. Gedung serbaguna di Jakarta Selatan masih dipenuhi suara bisik-bisik ketika Lisa melangkah keluar. Udara sore yang sejuk menyapa wajahnya. Di dalam, kekacauan yang ia ciptakan sedang berlangsung. Pak Anwar, dengan amarah yang membara, terus menyerang Bu Harti di depan komunitas pengajiannya, menceritakan detail penipuan 5 tahun lalu yang membuat wajah ibu mertua Lisa memucat. Lisa bisa membayangkan Bu Harti berusaha membela diri, suaranya gemetar, sementara hadirin, yang dulu memujinya sebagai wanita terhormat, kini memandangnya dengan curiga. Tapi ini bukan puncak rencana Lisa. Ini hanyalah pembukaan. Batu pertama yang mengguncang fondasi dunia Bu Harti dan Rian. Lisa berjalan menuju halte bus di ujung jalan. Tas kecilnya tergantung di bahu. Ponselnya bergetar, menampilkan pesan dari Rio, hacker yang ia sewa. Misi selesai. Rekening Harti kosong. Transfer terakhir ke rekening anonim. Koperasi sudah kirim surat audit. Besok pagi sampai. Sistem bank flag mereka sebagai risiko tinggi. Good luck. Lisa membaca pesan itu dengan senyum tipis. Jantungnya berdegup kencang tapi terkendali. Ia membalas singkat. Terima kasih. Jaga rahasia. Ia tahu Rio tidak akan membocorkan apapun. Pria itu terlalu profesional. Dan Lisa telah membayarnya dengan harga yang pantas. Di halte, Lisa duduk sejenak, memandang lalu lalang mobil di jalanan Jakarta. Pikirannya kembali ke malam di jalan tol, ketika ia berdiri basah kuyup, memeluk Aji yang menangis, ditinggalkan oleh Bu Harti dan Rian. Rasa sakit itu masih terasa, seperti luka yang belum sembuh, tapi kini ia mengubahnya menjadi bahan bakar. Setiap langkah yang ia ambil sejak malam itu, membangun bisnis, mengumpulkan informasi, menjalin koneksi, adalah bagian dari jebakan yang kini mulai mengatup. Bu Harti dan Rian tidak akan pernah melihatnya datang. Sebelum acara pengajian, Lisa telah menyiapkan langkah lain. Ia menghubungi Ardi, tukang atur, dari Pasar Kranji, untuk mendekati mitra bisnis Rian. Bisnis distribusi bahan bangunan keluarga Rian bergantung pada 3 mitra besar, kontraktor properti, toko material, dan pengembang kecil. Ardi, dengan koneksi luasnya, berhasil menemukan titik lemah. Salah satu mitra, PT Bangun Jaya, sedang tidak puas dengan keterlambatan pengiriman Rian. Lisa meminta Ardi menyebarkan rumor halus bahwa bisnis Rian bermasalah secara finansial, didukung oleh bocoran dari koperasi tentang utang mereka. Buah yang sudah goyah cuma butuh dorongan kecil. Mas, kata Lisa saat memberi instruksi. Ardi, yang tidak tahu seluruh rencana, hanya terkekeh dan menyanggupi. Hari itu, sebelum kembali ke Bekasi, Lisa mendapat kabar dari Ardi. Mbak, PT Bangun Jaya cabut kontrak sama Rian. Mereka bilang gak mau ambil risiko sama perusahaan yang katanya mau bangkrut. 2 mitra lain juga mulai ragu. Saya kasih bocoran lagi. Lisa mengangguk puas, membayangkan Rian yang panik, mencoba menyelamatkan bisnis yang sudah diambang kehancuran. Tanpa mitra, tanpa uang, dan dengan reputasi Bu Harti yang mulai runtuh, keluarga itu seperti rumah kartu yang menunggu angin. Malam itu, di bus menuju Bekasi, Lisa merenungkan langkah berikutnya. Pak Anwar telah membuka luka lama Bu Harti di depan komunitas, dan besok, surat audit dari koperasi akan tiba, menuntut pembayaran utang 500 miliar yang tidak mungkin mereka lunasi. Tapi Lisa ingin memastikan kehancuran mereka total. Ia merencanakan satu pukulan lagi, mempermalukan Bu Harti di acara amal besar yang akan diadakan minggu depan, tempat Bu Harti berjanji menyumbang dana besar. Dengan rekening kosong, janji itu akan menjadi bumerang, membuatnya tampak seperti pembohong di depan semua orang. Lisa tiba di kontrakannya larut malam. Ibu Tini menyambutnya dengan Aji, yang langsung merangkak ke pelukannya, mengoceh, "Ibu, ibu," dengan tawa kecil. Lisa memeluknya erat, merasakan kehangatan yang mengusir dinginnya dendam di hatinya. "Terima kasih, Bu," katanya pada Ibu Tini,
yang hanya tersenyum dan mengangguk. Setelah Ibu Tini pulang, Lisa menidurkan Aji, lalu duduk di lantai dengan buku catatannya. Ia menulis dengan tangan mantap. Langkah 1, Pak Anwar sudah selesai. Langkah 2, rekening kosong, audit koperasi besok. Langkah 3, acara amal minggu depan. Pastikan Bu Harti janji donasi besar, lalu biarkan dia gagal. Ia menambahkan catatan kecil. Cari tahu lebih banyak tentang mitra Rian. Pastikan mereka semua mundur. Ia tahu Ardi akan membantu, tapi ia juga mulai mendekati pedagang lain di Jakarta melalui koneksi pasar, berpura-pura sebagai penjahit yang ingin memperluas bisnis. Setiap percakapan adalah kesempatan untuk menyebarkan keraguan tentang Rian. Beberapa hari kemudian, Lisa kembali ke Jakarta, kali ini untuk bertemu Mira. Mereka duduk di warung kopi kecil, jauh dari lingkungan Bu Harti. Mira, yang masih bingung dengan perubahan Lisa, menatapnya dengan kagum. Lisa, kamu, beda banget. Dulu kamu pendiam, sekarang kok kayak punya rencana besar. Apa yang lagi kamu lakuin? Lisa tersenyum tipis, tidak menjawab langsung. Mira, tolong pastiin Bu Harti bilang di acara amal nanti bahwa dia akan kasih donasi besar. Bisikan ke panitia kalau dia janji jutaan, biar mereka umumkan. Aku mau dia nggak bisa mundur. Mira mengerutkan kening. Kamu mau apa sih, Lis? Ini soal malam di jalan tol, kan? Aku tahu mereka jahat, tapi kamu yakin? Lisa menatap Mira dengan mata dingin. Aku yakin. Mereka buang aku dan Aji. Mira, aku nggak akan kasih ampun. Mira mengangguk pelan, tidak bertanya lagi. Ia tahu Lisa bukan wanita yang sama yang dulu menangis di telepon. Sementara itu, kabar dari Ardi terus mengalir. Dua mitra lain Rian mulai menarik diri, terpengaruh oleh rumor dan bocoran tentang keuangan keluarga mereka. Lisa juga mendapat laporan dari Rio bahwa koperasi telah mengirim debt collector ke rumah Bu Harti, menambah tekanan pada mereka. Di pasar, Lisa mendengar dari pedagang lain bahwa Bu Harti mulai jarang muncul di pengajian. Wajahnya pucat dan suaranya lemah saat berbicara. Katanya dia stres. Anaknya juga nggak kelihatan, kata seorang pedagang. Lisa hanya mengangguk, menyembunyikan kepuasan di hatinya. Malam sebelum acara amal, Lisa duduk di kontrakannya, memeriksa semua detail. Pak Anwar telah setuju untuk muncul lagi, membawa bukti penipuan yang lebih lengkap. Rio telah menyiapkan kejutan lain. Laporan palsu yang akan dikirim ke koperasi, membuat mereka yakin Bu Harti sengaja memalsukan data keuangan. Ardi telah memastikan mitra terakhir Rian akan mundur setelah acara. Semua bagian jebakan telah terpasang, seperti jaring laba-laba yang menunggu mangsa. Lisa menatap Aji, yang tertidur dengan damai di kasur kecil. Besok, Aji, bisiknya, tangannya mengelus rambut halus putranya. Besok ibu pastikan mereka tahu sakitnya dikhianati. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah Bu Harti dan Rian ketika dunia mereka runtuh. Untuk pertama kalinya dalam setahun, ia merasa kuat, tak terkalahkan. Jebakan telah dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Gedung serbaguna di Jakarta Selatan kembali menjadi panggung bagi rencana Lisa. Tapi kali ini suasananya berbeda. Acara amal tahunan komunitas, yang diadakan seminggu setelah pengajian yang kacau, dipenuhi dekorasi megah. Lampu gantung berkilau, meja-meja berhiaskan taplak sutra, dan spanduk besar bertuliskan, berbagi kasih untuk masa depan. Ibu-ibu pengajian, pedagang besar, dan tokoh masyarakat berbaur dalam gaun dan kebaya terbaik mereka, berbincang dengan tawa yang dibuat-buat. Tapi di balik kemeriahan itu, ada ketegangan yang hanya Lisa rasakan. Malam ini adalah puncak dari setahun perjuangan. Malam di mana ia akan menyelesaikan dendamnya terhadap Bu Harti dan Rian. Lisa berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun sederhana buatannya sendiri. Syal tipis menutupi sebagian wajahnya untuk menghindari perhatian. Ia tidak lagi menyembunyikan diri seperti di acara sebelumnya. Ia ingin Bu Harti dan Rian melihatnya, tapi tidak sekarang, bukan sebelum jebakannya mengatup sepenuhnya. Matanya menjelajahi kerumunan, menemukan Bu Harti di dekat panggung. Wanita itu tampak lebih kurus dari seminggu lalu,
Kebaya mahalnya tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang pucat dan mata yang cekung. Rian berdiri di sampingnya. Kemejanya kusut. Ekspresinya seperti seseorang yang kehilangan arah. Lisa merasakan kepuasan dingin mengalir di nadinya. Mereka sudah terluka, tapi malam ini, ia akan memastikan mereka hancur. Seminggu terakhir adalah neraka bagi Bu Harti dan Rian, dan Lisa tahu itu. Setelah serangan Pak Anwar di pengajian, reputasi Bu Harti mulai retak. Bisik-bisik tentang penipuan masa lalunya menyebar di komunitas, membuat beberapa anggota pengajian menjaga jarak. Surat audit dari koperasi, yang tiba keesokan harinya, memperburuk keadaan. Debt collector mulai mengintai rumah mereka, menuntut pembayaran utang 500 miliar yang tidak mungkin mereka lunasi, terutama setelah Rio mengosongkan rekening Bu Harti. Mitra bisnis Rian, yang dipengaruhi oleh rumor dari Ardi, telah mundur satu persatu, meninggalkan bisnis distribusi bahan bangunan mereka di ambang kebangkrutan. Lisa telah mengatur semua ini dengan presisi, seperti seorang konduktor yang memimpin simfoni kehancuran. Acara amal malam ini adalah jebakan terakhir. Lisa, melalui Mira, telah memastikan panitia mengumumkan bahwa Bu Harti akan menyumbang donasi besar, 10 juta rupiah, untuk yayasan anak yatim. Itu adalah jumlah yang Bu Harti janjikan setahun lalu, ketika bisnis keluarga masih stabil, tapi Lisa tahu rekening mereka kini kosong. Ketika donasi itu gagal, Bu Harti tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi juga kepercayaan terakhir dari komunitas yang dulu memujanya. Dan Lisa telah menyiapkan kejutan lain untuk memastikan malam ini tak terlupakan. Acara dimulai dengan sambutan dari ketua panitia, seorang wanita parubaya bernama Ibu Ratna. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Harti, yang malam ini akan menyumbang 10 juta rupiah untuk anak-anak yatim. Katanya, diikuti tepuk tangan meriah. Bu Harti tersenyum kaku. Tangannya mencengkeram tas kecilnya. Lisa, dari sudut ruangan, bisa melihat keringat di dahi wanita itu. Ia tahu Bu Harti tidak punya uang itu, dan kepanikannya adalah musik bagi telinga Lisa. Saat sesi donasi dimulai, Lisa mengirim pesan ke Pak Anwar, yang menunggu di luar gedung. Pak, masuk sekarang. Bawa dokumen itu. Ceritakan semua. Beberapa menit kemudian, Pak Anwar melangkah masuk, mengenakan kemeja sederhana tapi wajahnya penuh tekad. Ia meminta mikrofon dari panitia, mengabaikan tatapan bingung Ibu Ratna. Saya Anwar, pedagang kain dari Tanah Abang. Katanya, suaranya menggema di ruangan. Saya datang bukan untuk donasi, tapi untuk kebenaran. Ibu Harti, yang kalian anggap dermawan, adalah penipu. 5 tahun lalu, dia kabur dengan uang muka saya, 50 juta. Ini buktinya. Ia mengangkat setumpuk dokumen, fotokopi kontrak dan bukti transfer, yang Lisa bantu siapkan. Ruangan meledak dalam bisik-bisik. Bu Harti berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah. Ini fitnah. Saya tidak kenal orang ini. Teriaknya, tapi suaranya pecah, penuh kepanikan. Rian mencoba menenangkannya, tapi matanya sendiri penuh ketakutan. Hadirin mulai berbisik lebih keras. Beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam. Pak Anwar tidak berhenti. Bukan cuma saya. Dia nipu orang lain juga. Kalian pikir dia punya uang untuk donasi? Cek rekeningnya. Kosong. Keluarganya bangkrut. Utang kemana-mana. Kata-katanya seperti petir. Dan Lisa tahu itu benar. Rio telah memastikan koperasi mengirim debt collector hari ini. Dan laporan palsu yang ia kirim membuat Bu Harti terlihat seperti penipu berulang. Ibu Ratna, panitia acara, naik ke panggung, mencoba meredakan situasi. Bapak, mohon tenang. Ibu Harti, mungkin bisa menjelaskan? Dan, untuk donasi, apa benar Ibu siap? Matanya penuh harap, tapi juga ragu. Bu Harti tergagap. Saya akan bayar donasinya, tapi, mungkin besok, ada masalah teknis. Suaranya melemah, dan tawa kecil terdengar dari beberapa hadirin. Lisa, masih di sudut, merasa jantungnya berdegup kencang. Ini adalah momen yang ia tunggu, kehancuran publik Bu Harti. Tiba-tiba, seorang pria dari kerumunan berdiri,
mengenakan jas murah tapi rapi. Lisa mengenalinya sebagai utusan koperasi, yang ia atur untuk hadir melalui koneksi Ardi. "Maaf mengganggu," kata pria itu. Suaranya dingin. "Saya dari Koperasi Sejahtera. Ibu Harti, kami perlu klarifikasi soal utang Anda, 0,5 miliar. Rekening Anda kosong, dan ada indikasi penipuan. Kami harus bicara sekarang." Ruangan menjadi sunyi, lalu meledak dalam bisik-bisik yang lebih keras. Bu Harti pingsan, jatuh ke pelukan Rian, yang tampak seperti ingin menghilang dari bumi. Hadirin berkerumun, beberapa merekam, beberapa berbisik dengan ngeri. Lisa melangkah maju, melepas syalnya, membiarkan wajahnya terlihat. Ia ingin Bu Harti melihatnya. Jika wanita itu sadar kembali. Rian menoleh. Matanya melebar saat mengenali Lisa. "Lisa, kamu?" gumamnya. Suaranya penuh ketakutan. Lisa menatapnya dengan dingin, tidak berkata apa-apa. Ia berbalik, melangkah keluar gedung. Udara malam menyapa wajahnya. Di belakangnya, ia mendengar keributan, teriakan, tangisan, dan suara panitia yang mencoba mengendalikan situasi. Tapi bagi Lisa, itu adalah simfoni kemenangan. Bu Harti telah kehilangan reputasinya, uangnya, dan kehormatannya. Rian, yang memilih ibunya, kini terjebak dalam reruntuhan yang sama. Bisnis mereka hancur, mitra mereka pergi, dan komunitas yang dulu memuja mereka kini memandang mereka dengan jijik. Di halte bus, Lisa duduk, mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan ke Ardi. "Terima kasih, Mas. Semua sesuai rencana." Ardi membalas dengan emotikon jempol, tidak bertanya apapun. Lisa menatap langit malam, bintang-bintang redup di balik polusi kota. Ia membayangkan Aji, yang menunggunya di Bekasi, dan untuk pertama kalinya dalam setahun, ia merasa ringan. Dendamnya telah terpenuhi, tapi ia tahu ini bukan akhir. Ia harus kembali ke kehidupannya, membangun masa depan untuk Aji, dan memastikan tidak ada yang bisa menyakitinya lagi. Bus ke Bekasi tiba, dan Lisa naik, duduk di dekat jendela. Ia memejamkan mata, membiarkan suara mesin membawanya pulang. "Kita menang, Aji," bisiknya, meski hanya pada dirinya sendiri. Malam ini, ia bukan lagi wanita yang dibuang di jalan tol. Ia adalah Lisa, yang bangkit, bertarung, dan menang. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela ruko kecil di pinggir pasar Kranji, menerangi tumpukan kain warna-warni dan mesin jahit yang berdengung pelan. Lisa berdiri di belakang meja kasar, menjahit pakaian anak dengan tangan yang terampil, sementara Aji, kini berusia 1,5 tahun, bermain di tikar dengan balok kain buatan ibunya. Ruko itu, yang Lisa sewa sebulan lalu, adalah bukti nyata kesuksesannya. Dindingnya dihiasi spanduk sederhana bertuliskan, "Jahitan Lisa, pakaian anak dan bayi," dan setiap hari, pelanggan berdatangan, dari ibu-ibu pasar hingga pedagang online yang memesan dalam jumlah besar. Bisnisnya telah berkembang jauh dari hari-hari ketika ia hanya menjahit di kontrakan sempit, tapi di hati Lisa, kepuasan terbesarnya bukan dari uang atau nama baik, itu dari kehancuran Bu Harti dan Rian, yang kini telah ia wujudkan. Seminggu telah berlalu sejak acara amal yang menjadi puncak dendam Lisa. Berita tentang keruntuhan Bu Harti menyebar seperti api di komunitas mereka. Video Pak Anwar yang membeberkan penipuan masa lalunya, diikuti oleh kemunculan utusan koperasi yang menuntut utang, menjadi bahan gosip di grup WhatsApp pengajian dan pasar. Bu Harti, yang dulu dianggap sebagai wanita terhormat, kini dihindari. Ia tidak lagi muncul di pengajian atau arisan, dan rumah besar keluarganya di Jakarta Selatan mulai dikepung debt collector. Rian, yang bisnisnya runtuh setelah semua mitra menarik diri, terlihat seperti bayangan dirinya sendiri, berjalan dengan kepala tertunduk di lingkungan yang dulu memujanya. Lisa mengetahui semua ini dari Mira, yang masih mengiriminya kabar. "Lisa, Bu Harti kayak orang linglung sekarang. Katanya dia sakit, cuma di rumah, nggak ketemu siapa-siapa. Rian coba cari kerja, tapi nggak ada yang mau terima karena nama keluarganya udah jelek. Kamu, beneran nggak ceritain apa yang kamu lakuin?" tulis Mira dalam pesan. Lisa hanya membalas singkat,
Biarin mereka rasain sendiri. Ia tidak perlu menjelaskan. Bu Harti dan Rian telah menuai apa yang mereka tanam, dan Lisa merasa itu cukup. Di Bekasi, hidup Lisa adalah tentang Aji dan masa depan. Ruko barunya tidak hanya tempat kerja, tetapi juga rumah kecil di lantai atas, dengan kamar sederhana untuk dia dan Aji. Ia telah membeli kasur baru, lemari kecil, dan bahkan televisi bekas untuk menghibur Aji di malam hari. Setiap pagi, ia membuka ruko dengan senyum, menyapa pelanggan dengan ramah, dan menjahit dengan penuh semangat. Ibu Tini, tetangganya yang setia, sering mampir, membawa sayuran atau sekadar mengobrol. Lisa, kamu hebat, tahu nggak? Dari nol, sekarang punya toko sendiri. Aji pasti bangga punya ibu kayak kamu, katanya suatu sore, sambil menggendong Aji yang terkikik. Lisa tersenyum, tapi di dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini bukan hanya tentang bisnis. Ia telah mengubah dirinya dari wanita yang dibuang di jalan tol menjadi seseorang yang tak terhentikan. Dendamnya pada Bu Harti dan Rian telah memberinya kekuatan untuk bangkit. Tapi kini, setelah dendam itu terpenuhi, ia merasa ringan. Ia tidak lagi memikirkan mereka setiap malam. Fokusnya adalah Aji, memastikan putranya tumbuh dengan cinta, keamanan, dan masa depan yang cerah. Namun, tidak semua luka sembuh sepenuhnya. Suatu malam, saat Lisa sedang menutup ruko, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Itu dari Rian. Lisa, aku tahu kamu di Bekasi. Aku dengar dari orang di pasar. Aku salah. Lisa, aku nggak seharusnya biarin ibu buang kamu. Tolong, kita bicara. Aji anakku juga. Lisa menatap pesan itu. Jari-jarinya membeku di atas layar. Bagian dari dirinya ingin membalas dengan amarah, menceritakan semua yang ia lakukan untuk menghancurkan mereka. Tapi ia hanya menghela napas, lalu menghapus pesan itu. Rian tidak lagi berarti apa-apa baginya. Ia telah memilih ibunya di malam itu, dan sekarang ia harus hidup dengan konsekuensinya. Lisa berjalan ke lantai atas, tempat Aji sudah tertidur di kasur kecilnya. Ia duduk di samping putranya, mengelus rambut halusnya. Kamu cukup buat ibu, Aji, bisiknya. Ia tidak membutuhkan Rian, tidak membutuhkan keluarga yang pernah mengkhianatinya. Ia telah membangun keluarganya sendiri, dirinya, Aji, dan komunitas kecil di Bekasi yang menerimanya apa adanya. Di pasar, nama Lisa semakin dikenal. Ia mulai mengajar beberapa ibu-ibu lain untuk menjahit, berbagi keahliannya sebagai cara untuk membalas kebaikan komunitas. Kalau aku bisa bangkit, kalian juga bisa, katanya pada mereka, suaranya penuh keyakinan. Para ibu itu, banyak yang juga berjuang sebagai ibu tunggal atau istri dengan suami tak bertanggung jawab, memandang Lisa sebagai inspirasi. Mbak Lisa, kamu kayak pahlawan buat kami, kata salah satu muridnya, membuat Lisa tertawa kecil. Ia tidak merasa seperti pahlawan, ia hanya seorang ibu yang melakukan apa yang harus dilakukan. Malam itu, setelah menutup ruko, Lisa duduk di balkon kecil di lantai atas, memandang lampu-lampu pasar yang mulai redup. Ia mengeluarkan buku catatannya, yang dulu penuh dengan rencana dendam. Kini, halamannya berisi sketsa desain baru, daftar pesanan, dan catatan kecil tentang impiannya. Membuka toko besar, menyekolahkan Aji ke sekolah terbaik, dan mungkin, suatu hari, membeli rumah kecil dengan taman. Dendamnya telah selesai, dan kini ia menulis babak baru dalam hidupnya. Lisa menutup buku itu, menarik napas dalam. Ia memikirkan Bu Harti, yang kini hidup terisolasi, dan Rian, yang berjuang di reruntuhan hidupnya. Bagian kecil dari dirinya bertanya apakah ia terlalu keras, tapi bayangan malam di jalan tol, ketika ia berdiri basah kuyup dengan Aji di pelukannya, mengusir keraguan itu. Mereka pantas mendapatkannya, pikirnya. Dan ia pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Aji menggeliat di kasurnya, mengoceh dalam tidur. Lisa berbaring di sampingnya, memeluk putranya erat. Kita sudah menang, Aji, bisiknya. Suaranya lembut tapi penuh kekuatan. Sekarang, kita hidup untuk kita. Di luar, angin malam membawa suara pasar yang tenang,
seperti lagu pengantar tidur untuk ibu dan anak yang telah menemukan jalan mereka. Ruko kecil Lisa di pinggir pasar Kranji dipenuhi tawa dan aroma kue ulang tahun yang manis. Balon-balon warna-warni menggantung di langit-langit, dan meja sederhana di tengah ruangan dihiasi taplak kain buatan Lisa, penuh dengan makanan ringan, jus, dan sebuah kue coklat bertuliskan, Aji 2 tahun. Aji, kini berusia 2 tahun, berlarian di antara tamu dengan tawa ceria, mengenakan baju dinosaurus yang dijahit ibunya. Ibu-ibu dari pasar, beberapa penjahit yang bekerja untuk Lisa, dan Ibu Tini, tetangga setianya, memenuhi ruangan, berbincang dan tertawa sambil menggoda Aji yang sibuk mengejar balon. Lisa berdiri di sudut, tersenyum lebar. Tangannya memegang ponsel untuk merekam momen itu. Ini adalah hari yang ia impikan selama setahun terakhir. Hari ketika ia bisa merayakan kebahagiaan bersama putranya, bebas dari bayang-bayang masa lalu. 2 bulan telah berlalu sejak acara amal yang menghancurkan Bu Harti dan Rian. Kabar terakhir yang Lisa dengar dari Mira adalah bahwa Bu Harti kini hidup tertutup, jarang keluar rumah, dan kesehatan mentalnya memburuk setelah kehilangan reputasi dan harta. Rian, yang mencoba mencari pekerjaan, ditolak di mana-mana karena nama keluarganya kini dikaitkan dengan penipuan dan kebangkrutan. Rumah besar mereka di Jakarta Selatan akhirnya disita koperasi untuk melunasi utang, memaksa mereka pindah ke rumah kecil di pinggiran kota. Komunitas pengajian yang dulu memuja Bu Harti kini mengucilkannya, dan Rian hidup dalam penyesalan yang terlambat. Lisa tidak lagi memikirkan mereka setiap hari. Dendamnya telah terpenuhi, dan kini ia fokus pada hidup barunya, yang dibangun dengan keringat dan tekad. Bisnis Lisa berkembang pesat. Ruko kecilnya kini menjadi pusat produksi pakaian anak dan bayi, dengan 5 penjahit paruh waktu dan pesanan yang datang dari seluruh Bekasi, bahkan hingga Jakarta. Ia telah membuka akun media sosial untuk Jahitan Lisa, memamerkan desain-desainnya yang lucu dan terjangkau, yang menarik perhatian pedagang online dan toko-toko kecil. Lisa juga mulai bermitra dengan pasar daring, meningkatkan pendapatannya hingga ia bisa menyewa gudang kecil untuk menyimpan stok kain. Ia tidak lagi hidup dari hari ke hari. Ia punya tabungan yang cukup untuk merencanakan masa depan Aji, termasuk sekolah yang baik dan rumah yang lebih layak. Tapi lebih dari uang, Lisa bangga pada komunitas yang ia bangun. Ia terus mengajar ibu-ibu di pasar untuk menjahit, memberikan mereka keterampilan untuk mandiri. Kalian gak perlu bergantung pada siapapun, katanya dalam salah satu kelasnya. Suaranya penuh semangat. Aku dulu gak punya apa-apa, cuma aji dan kemauan. Kalau aku bisa, kalian juga bisa. Kata-katanya menggema di hati murid-muridnya, yang mulai memanggilnya Bu Lisa dengan rasa hormat. Bagi mereka, Lisa adalah bukti bahwa seorang ibu tunggal bisa bangkit dari nol dan menang. Hari ulang tahun Aji adalah puncak dari kebahagiaan itu. Lisa telah menyiapkan semuanya sendiri, dari kue yang ia pesan dari pedagang pasar hingga dekorasi yang ia buat dari sisa kain. Ibu Tini membantu mengatur meja, sementara beberapa ibu dari kelas jahit membawa makanan tambahan sebagai hadiah. Lisa, ini dari kami semua, kata salah satu muridnya, menyerahkan kotak berisi selimut bayi yang mereka jahit bersama. Lisa memeluk mereka satu persatu, matanya berkaca-kaca. Ini bukan hanya pesta ulang tahun Aji, ini adalah perayaan kemenangan mereka semua. Saat lilin dinyalakan, semua orang berkumpul mengelilingi Aji, yang duduk di pangkuan Lisa. Matanya berbinar melihat api kecil itu. Aji, tiup lilinnya, seru Lisa, dan Aji, dengan pipi menggembung, meniup dengan semangat, diikuti tawa dan tepuk tangan. Lisa memotong kue, membagikannya kepada tamu, dan untuk sesaat, ia merasa seperti dunia telah memberinya keadilan. Malam di jalan tol, ketika ia berdiri basah kuyup dengan Aji di pelukannya, terasa seperti kehidupan lain. Wanita itu telah mati, digantikan oleh Lisa yang kini berdiri teguh, dikelilingi orang-orang yang mencintainya. Setelah pesta selesai dan tamu pulang, Lisa duduk di lantai ruko, membersihkan sisa-sisa kertas kado bersama Aji, yang masih memainkan balon. Ibu Tini, yang tinggal untuk membantu, menatapnya dengan senyum hangat. Lisa, aku nggak tahu apa yang kamu lewatin di Jakarta, tapi lihat kamu sekarang.
Aji beruntung punya ibu sekuat kamu. Lisa tersenyum, tapi tidak menjawab langsung. Ia tidak pernah menceritakan detail dendamnya kepada siapapun, bahkan